Bismillahirrahmanirrahim. Faqilatin aturake lahu maring Sufyan ibnu Uyainah. Amman hadza, amman iku saking sopo, hadza utawi iki dawuh. Qala ngucap si ibnu Uyainah, anil fuqaha kullihim. Dawuh iki saking para ulama ahli fikih kullihim sekabehane. Wa qala dawuh sapa Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakunil fuqaha amiluna bi ilmihim, illam yakun lamun ora ono sapa al fuqaha para ulama ahli fikih al amiluna kang padha ngamalake bi ilmihim kelawan ngilmune fuqaha, ora ana iku auliya Allah wali-waline Allah. Saya ulangi, lamun para fuqaha itu tidak menjadi wali-wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka tidak ada wali bagi Gusti Allah. Jangan pernah mengatakan kiai-kiai itu duduk wali. Jangan pernah mengatakan kiai yang alim-alim itu duduk wali. Kalau kiai yang alim-alim enggak mau arani wali, sementara sing mau arani wali sing iso mabur, sing iso mlaku ning banyu ngono tok, bim salah bim, ya. Kalau cara pandangmu begitu, maka tidak akan ada wali. Wa qala dawuh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Seorang laki-laki senantiasa menjadi alim selagi dia masih mau mencari ilmu. Lah wis mandek ngajine wis gak ngalim, ya. Apa sampean gak ngaji wis ngalim? Ya justru gak ngalim. Fa idza dhanna, jika dia telah menyangka annahu qad alima, bahwa dirinya benar-benar telah menjadi alim, faqad jahila, maka dia benar-benar menjadi bodoh. Jangan merasa alim apalagi sok paling alim. Wa qala dawuh sapa Waqi', Imam Waqi', la yakunu rajulu aliman, tidaklah seorang itu benar-benar alim hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu, hingga dia mau mendengar dari orang lain yang lebih tua daripada dia. Wa mimman huwa misluhu, juga mendengar dari orang lain yang dia itu sepadan sebaya dengan dia. Wa mimman huwa dunahu, juga mau mendengar dari orang yang ada di bawahnya. Pokoknya mau mendengar itu berarti alim. Kalau merasa paling alim enggak mau mendengar, ya berarti bukan orang alim. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaib ammatun wa fi akhir zaman a'ammu. Berbagai peristiwa ajaib itu sifatnya merata, umum di mana-mana. Wa fi akhir zaman a'ammu, dan di akhir zaman hal yang aneh-aneh itu lebih merata lagi. Wan nawaib tammatun, musibah-musibah, bencana itu merajalela. Wa fi amriddin atammu, dan musibah dalam perkara agama itu lebih nemen merajalelanya. Wal masaib azimatun, musibah-musibah itu berat mas, besar. Tapi wa mautul ulama a'zam,
musibah yang berupa matinya para ulama itu lebih besar lagi. Ya. Di Malang itu ada 1.000 lebih orang mati karena COVID. Rasanya biasa. Tapi seorang Kiai Basori wafat, rasanya luar biasa. Itu bobotnya ulama itu kayak begitu. Wa innal alim hayatuhu rahmatun lil ummah, dan sungguh orang alim itu hidupnya menjadi rahmat bagi ummah. Umat bisa curhat, bisa minta solusi, minta doa, dan segala macamnya. Itu di kampung soalnya kepada kiai umat itu, enggak kepada Pak Camat. Keberadaan kiai benar-benar jadi rahmat bagi umat sekelilingnya. Wa mautuhu fil Islam zulmah, dan kematian seorang alim adalah zulmatun, menjadi lubang, ibarat benteng malah jadi bolong, fil Islami, dalam Islam. Matinya ulama itu jebolnya benteng pertahanan Islam. Kalau enggak segera ada ulama yang mumpuni mengganti, nanti logika-logika argumentasi Islam bisa diserang oleh pastor, yang pastor banyak profesor, doktor, Mas. Matinya ulama itu jebolnya benteng pertahanan Islam, zulmah, bahaya. Wa fis sahihain, dan tersebut dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Sungguh Allah tidak mencabut ilmu dengan begitu saja mencabut, yang mana Allah mencabut ilmu dari para ulama, bukan. Walakin tetapi yakbidul ilma, Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut nyawanya para ulama. Ulama mati, artinya Allah dikit-dikit mengambil ilmu. Hatta sehingga ila lam yabqa, ketika tidak ada lagi alimun, seorang alim, ittakhadhan nas, maka umat manusia mengambil ru'asa juhalan, para pemimpin yang bodoh-bodoh. Bahkan kadang karena fitnah, kiai yang belum mati pun disingkirkan, yang dijadikan pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, lalu ketika pemimpin bodoh itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka memberi fatwa tanpa dalil, tanpa dasar, tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat juga menyesatkan. Faslun, jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il amilin. Semua yang disebutkan tentang fadilahnya ilmu dan orang-orang yang berilmu itu hanyalah bagi para ulama al-amilina bi ilmihim, yang mengamalkan ilmunya, bukan sembarang ulama. Al-abror, ulama yang baik-baik amaliyahnya. Al-muttaqin, ulama yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Alladzina qasadu bihi, yang mana mereka itu meniatkan dengan ilmunya itu, memaksudkan dengan ilmunya itu wajhallahil karim,
ridha Allah yang maha mulia. Wa zulfa ladaihi, dan meniatkan supaya menjadi dekat di sisi Allah, bi jannatin na'im, di surga-surga yang penuh kenikmatan. La man qasada bihi aghradan dunyawiyah, bukan orang yang meniatkan dengan ilmunya aghradan dunyawiyah, tujuan-tujuan, target-target duniawi. Min jahin, ingin mendapat pangkat, kedudukan, au malin atau harta, au mukasaratin fil adba, atau akeh-akehan pengikut, watalamid, akeh-akehan murid. Dia enggak punya maksud pengen santrinya akeh, pengikutnya akeh. Pokoknya pengen lurus saja sudah. Perkara akhirnya santrinya akeh, namanya amanat ya dilakukan sebaik-baiknya. Perkara santrinya didik ya enggak masalah, memang itu bukan targetnya. Masih ada pekerjaan banyak, wiritan pekerjaan, ngarang kitab ya pekerjaan. Ya, mereka enggak harus muridnya akeh. Apapun yang diberikan Allah diterima. Faqad ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihil ulama, siapa yang menuntut ilmu untuk menyamai, menandingi para ulama, au yumaria, atau dia ingin bisa berbantah-bantahan, bihi dengan ilmu, membantah, mendebat al-fuqaha, para ahli fikih, pengen pinter ja ison debat kiai, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau dia ingin menolehkan dengan ilmu itu wajah orang lain, cari perhatian dengan ilmunya. Orang yang cari ilmu kayak begitu niatnya, adkhalahullahu finnar, Allah memasukkannya ke neraka. Rawahu Tirmidzi. Wa anhu, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang mencari ilmu, sebagian dari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, mimma, dari di antara ilmu, yubtagha, yang seharusnya dicari bihi dengan ilmu itu, wajhullah, ridhonya Allah, malah la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa, kecuali liyusiba, agar dia bisa meraih bihi dengan ilmu itu, gharadhan, salah satu tujuan, minat dunya, dari dunia, menyalahgunakan ilmu ini, lam yajid, maka dia tidak mendapatkan arfal jannah, bau wanginya surga. Wa anhu, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa mempelajari ilmu karena selain Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia maksudkan dengan ilmu itu selain ridhonya Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menempati tempat duduknya dari neraka. Wa anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alim, bakal didatangkan ke neraka seorang yang alim. Ono kiai dipanggil akan masuk neraka. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fayulqa, kemudian alim itu dilempar, finnari, ke dalam neraka, sampai terbanting, ususnya brodol, fatandaliku, kemudian menjadi brodol, akdabu, ususnya,
Pusing dia, fayaduru lalu dia keliling, muter-muter, dia dengan usus yang brodol itu, kama yadurul himaru, sebagaimana khimar muter-muter, birohadi gilingan tepung. Orang dulu kalau giling tepung, tebu, itu pakai khimar, pakai sapi, muter-muter. Fayatifu, lalu keliling ahlun nari, para penduduk neraka, nonton. Kok enak ya kiai mlebu neraka. Fayaquluna, mereka berucap, malaka lanopo kiai jenengan niki. Kenapa sampean? Fayaqulu, si alim itu mengucap, kuntu amiran bil khairi wala atih. Saya dulu memerintah yang baik-baik, namun saya tidak melaksanakannya. Wa anha anis syarri, dan saya melarang kejelekan, malah wa atihi, saya malah melakukannya. Wa an Bishr, diriwayatkan dari Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu. Auhallahu ila Dawud, Allah memberi wahyu kepada Dawud alaihi salam. La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan. Wahai Dawud, jangan kau jadikan antara aku dengan kamu seorang alim yang kena fitnah. Fa yub'idaka, karena akan menjauhkan kamu, takabburnya si alim itu, jauh an mahabbati, dari mahabbahku. Ulaika, para ulama yang kena fitnah yang sombong-sombong itu, qutta'ut thariq, mereka adalah para perampok-perampok, ala ibadi, merampok atas para hambaku. Menungso api-api oleh ulama yang mata duitin itu dijual untuk kepentingan politik. Jamaah gak ngerti apa-apa, isine mau manut nggih. Tokoe oleh miliaran, Mas. Mereka perampok, merampok orang awam yang gak ngerti apa-apa itu. Ya. Wa qala Sufyanus Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah. Sesungguhnya ilmu hanyalah dipelajari supaya orang menjadi bertakwa kepada Allah, atau liyattaqiya bihillah. Wa innama fadula ala ghairih, dan sungguh alasan ilmu itu lebih unggul daripada yang lain, li'annahu yuttaqa bihillah, karena dengan ilmu orang bisa bertakwa kepada Allah. Fa in ikhtalla hadzal qasdu, jika tujuan atau niat yang ini rusak, wa fasadat niyatu talibih, dan rusak niat si pencari ilmu, bi an yastas'ira bihi tawassula ila manawin dunyawiyyin, semisal dia itu sadar dengan ilmu ingin mencapai raian capaian duniawi, min malin berupa kekayaan, au jahin atau pangkat. Kalau kayak begitu Mas niatmu, faqad batala ajruhu, maka batal sia-sia pahalanya, hangus. Wa habita amaluhu, dan terhapus amalnya. Wa khasira khusranam mubina, dan dia mengalami kerugian yang sangat nyata. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balaghani annal fasaqata minal ulama, telah sampai kepada saya riwayat bahwa
orang-orang yang suka maksiat dosa besar dari kalangan para ulama, wa min hamalatil Qur'an, dan dari para penghafal Quran, tapi kelakuannya elek. Ulama hafid Quran kelakuannya gendaan togelan. Ya. Yubda'u bakal didahulukan bihim mereka itu yaumal qiyamati di hari kiamat. Didahulukan disiksa qabla abadatil awthan. Sebelum para penyembah berhala. Wa qala al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, uqubatul alim mautul qalbi. Sanksi buat orang alim itu matinya hati. Orang alim kelakuannya macam-macam, menjual agama untuk politik, diberi sanksi hatinya mati. Apa hati mati itu? Faqila lahu ma mautul qalbi. Apa yang dimaksud matinya hati itu? Qala Hasan dawuh, thalabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia dengan berkedok amal akhirat. Yaitu menjual pesantrennya, menjual jubahnya, menjual penampilannya. Apapun yang sekiranya membuat harga semakin naik, dia lakukan. Kayak pidatonya harga naik. Ya. Terus memuji-muji yang ngundang, meskipun yang ngundang pejabat dolim, amplop juga naik. Kayak berpakaiannya semakin keren, harga juga naik. Apapun yang membuat harganya semakin naik, dia lakukan. Memang dia dalam rangka menjual ilmu. Kalau sudah mau begitu, itu pertanda hatinya mati. Dan yang bersangkutan enggak merasa dihukum Allah. Enggak merasa disangsi oleh Gusti Allah. Al-babu tsani fi adabil muta'allim fi nafsih. Bab yang kedua tentang tata krama seorang santri, murid, menyangkut dirinya. Jadi tata krama itu tata krama menyangkut dirinya, niat segala macam, membersihkan hati. Ada tata krama dia dengan gurunya, ada tata krama dia dengan temannya itu, dan macam-macam ya. Macam-macam tata krama. Wa fihi 'asharatu anwa'in minal adab. Dalam bab kedua ini ada 10 macam tata krama. Al-awwal, tata krama pertama bagi santri, an yutahhira qalbahu min kulli ghissin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidah. Hendaknya seorang santri lebih dulu membersihkan hatinya dari setiap satu ghissin, menipu. Dandanan santri enggak usah menipu. Kalau belum haji, sebaiknya enggak usah dandanan kayak orang haji. Kalau belum jadi ulama, sebaiknya enggak usah dandanan pakai jubah-jubah kayak ulama. Sampai ini belum jadi ulama, kok berdandan kayak ulama. Nanti kalau di kampung suruh khutbah gimana? Karena dikira ulama. Ya berdandan layaknya santri, biar enggak nipu. Wadanasin dari setiap kotoran, waghillin dendam, bersihkan dari sifat itu. Wahasatin iri, wasu'i akidatin, sesatnya akidah, jangan ikut golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ingin cari ilmu, ingin alim, you harus kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah. Wasu'i khuluqin, dan akhlak yang jelek, perangai karakter yang jelek. Kenapa harus bersihkan itu semua? Liyasluha, agar dia menjadi layak. Bidzalika, dengan membersihkan kotoran-kotoran itu. Liqabulil ilmi,
layak untuk menerima ilmu. Wa hifdhihi menghafal ilmu. Wal ittila ala daqaiqi ma'anihi. Dan mengetahui jelimet-jelimetnya makna-makna ilmu. Wal fahmi, dan supaya bisa memahami li ghawamidihi, rumit-rumitnya ilmu. Kalau sudah menyangkut sangat rumit, itu butuh pikiran padang, hati padang. Orang emosi, kudu ngamuk, ambisius, temperamental, nggak bisa mas. Dituntut memahami ilmu yang sangat jelimet. Sama suruh membedakan al-mausul, al-ta'rif, al-zaidah, al-lazim, ya. Terus al-ismiyah, al-jinsiyah, pusing ya, al-ahdil zikri, al-ahdil zihni, al-ahdil hudur. Itu macam-macamnya al-. Itu lah wong ngamuan, dengkian, dendam, disuruh memahami perbedaan sedetail itu. Gak bisa, mas. Maka untuk benar-benar bisa memahami ilmu, butuh kebeningan akal dan hati. Bersihkan diri dari sifat-sifat yang gak baik. Zaman gendaan, baru aja dapat WA dari gendaannya. Mas, putus mas. Oh, tas oleh WA putus, diputus gendaamu. Baru pas ngaji istighol. Nahwi lo istighol. Apa istighol? Nggak iso semenjak mikir ilmu kalau hati butek. Ya. Sebelum ngaji bersihkan dari sifat yang tidak baik. Asani yang kedua, an yuhsinan niyat fi talabil ilmi. Al-Fatihah.